Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Hari ini saya lagi sarapan pagi, ada di taman ya, mau berangkat kerja. Sarapannya enak ya. Ini ada bakwan. Nah, terus ada tahu isi juga, udah habis tinggal satu. Bakwan ini tadi tahu isinya pedes banget. Saya minum dulu. Ini maskernya saya lepas karena saya makan, terus ini nanti saya gantung kayak gini standby. Jadi nanti karena saya di tempat tempat umum ya, di taman, banyak orang seliwer-seliwer, tapi kan posisi saya lagi makan jadi nggak pakai masker. Nah, di sini saya mau jelasin ke teman-teman, kebetulan di samping saya ada Mbak PMI yang lagi habis sakit ya, perawatan karena cedera. Masalahnya pinggang sama pantatnya tuh sakit karena sudah lama di Taiwan dan pekerjaannya merawat pasien ya, angkat pasien dari ranjang ke kursi roda, dari kursi roda ke ranjang. Jadi setiap hari kegiatannya seperti itu. Nah, kemudian setelah dia sebenarnya selama di Taiwan itu sudah mengalami masalah ini ya, itu udah lama sekali, tapi didiamkan sama mbaknya itu sekitar 1 tahun. Ya ada sih perawatan ada, cuman dia nggak ke dokter akupuntur ya, nggak ke Chongyi ya. Dokter itu akupuntur tuh nama Mandarinnya Chongyi. Jadi dia nggak pergi ke Chongyi, cuman dioles obat, cuman minum obat, cuma dibawa ke rumah sakit. Tapi lama-lama dia itu semakin sakit kayak gitu. Nah, suatu hari itu dia telepon ke kita ngasih tahu kalau dia benar-benar nggak mampu ya, udah nggak mampu ngangkat pasien, udah nggak mampu kerja, jalan dan duduk itu sakit banget ya, pinggang sama pantatnya itu sampai dia nggak bisa aktivitas sama sekali ya. Jadi aktivitas pribadi pun nggak bisa. Nah, setelah di sini dia ngomong cerita ke saya, kita ngomong sama majikan, kemudian kita kasih saran ke majikan untuk bawa dia ke dokter. Nah, mbaknya ini dibawa ke klinik ya. Dia nggak, saya udah menyarankan kebanyakan karena saya sudah sering melayani, maksudnya membantu mbak-mbak PMI yang ada di sini ya, terutama anak-anak saya itu kalau ada keluhan masalah neotawa kesleo atau mungkin kecetit atau mungkin pokoknya permasalahan sendi, urat, itu saya mesti menyarankan majikan untuk dibawa ke tempat terapian ya, akupuntur itu. Nah, kemudian saya sarankan kayak gitu, majikan tuh nggak mau, katanya itu bahayalah, takut gimana-gimana ya, terpaksa harus dibawa ke klinik di USG, di rongsen kayak gitu. Nah, mbak ini dibawa ke majikan ke dokter, tapi hasil rongsennya itu cuman vayen ya, infeksi aja tulangnya kayak gitu. Nah, kemudian setelah dikasih obat pereda nyeri itu sembuh sebentar, kemudian dia sakit lagi ya, cuman tahan berapa lama itu sakit lagi, mungkin cuman habis obatnya dia sakit lagi. Kemudian dia tetap telepon terus ya, telepon saya. Akhirnya kita ngomong lagi, anak ini butuh istirahat, terus saya mau bawa dia ke rumah sakit besar untuk X-ray ya, ke rongsen kayak gitu. Nah, kemudian saya jemput ya, waktu itu benar-benar kondisi dia itu udah parah banget, dia mau berdiri itu udah nggak tegak, mau jalan juga udah bungkuk kayak gitu. Jadi kasihan banget, saya langsung larikan dia ke rumah sakit besar. Kemudian saya bantu dia, dokter menyarankan dia rongsen. Nah, hasil rongsen ini masih ada fotonya ya. Hasil rongsen dia itu juga bagus, cuman ya infeksi itu sama dengan yang di klinik itu, klinik umum ya. Kemudian setelah itu dikasih obat ya, diinfus gitu, dikasih obat pereda nyeri, dia sembuh 1 jam. Nah, habis itu sampai rumah saya bawa pulang ke mes, sampai rumah itu sakit lagi. Kemudian istirahat 1 hari, kalau nggak 2 hari saya suruh istirahat dulu, kemudian saya atur, saya bawa dia ke akupuntur tadi. Nah, di situ sufunya ya, dukun pijet ya, ngomongnya bahasa Indonesianya ya. Dukun pijatnya itu bilang, katanya dia itu tulangnya itu agak bengkok gitu, ada renggangnya sedikit. Jadi dia harus menjalani terapi ya. Jadi kalau menjalani terapi itu mereka juga udah profesional banget ya, makanya dia buka klinik kayak gitu, buka akupuntur. Jadi nggak bahaya lah ya, harus telaten. Terus itu dukun pijitnya bilang
dia harus telaten setiap hari itu harus pergi. Jadi nggak satu kali pergi terus sembuh itu enggak. Jadi harus berulang kali, bahkan itu rutin, harus pergi rutin kayak gitu. Nah, di sini ceritanya ya, dia pertama kali datang itu di waktu itu di Beckham ya, di Beckham. Jadi ada kayak gelas-gelas yang ditaruh itu, terus itu keluar darah bekunya itu. Nah, itu pertama kali datang, satu kali itu, parahnya itu. Terus kemudian saya bawa dia itu selesai akupuntur, saya bawa pulang. Kemudian dia istirahat, terus dikasih kayak setiap akupuntur ya, itu selalu dikasih koyo yang ada kayak congyonya, ada obat-obatannya, jadi dingin gitu, terus ditempelin 4 jam itu. Kemudian dia setelah diurus sama dukun pijat ini ya, itu dia ada perubahan loh ya. Jadi ada perubahan sedikit demi sedikit. Kemudian mbaknya ini pergi sendiri ya, selama ada di mes ini sampai istirahat 1,5 bulan loh ya. Nah, ini mbaknya ada di samping saya. Halo ya. Halo. Jadi keluhan kamu boleh, ini saya tak pakai masker ya, nggak enak saya dilihatin orang udah selesai makan ya. Saya pakai masker lagi. Orang sini sensitif kalau kita nggak pakai masker. Jadi kamu boleh jelasin ke teman-teman juga apa yang kamu alami di sini ya, selama kamu jaga pasien itu gimana, harus ceritain ke teman ya, supaya lebih berhati-hati. Jadi kalau misalnya contohnya ada sesuatu yang kurang nyaman atau gimana, ceritain langsung ke majikan atau ke agensi kayak gitu. Boleh ceritain ya, coba ceritain. Iya, awal sakit itu kan 1 tahun di sana sakit. Terus habis itu kan sakit kayak cuma sakit aja. Habis itu kan ngomong ke majikan kan. Aku ngomong ke majikan dulu kan. Habis itu ngomong ke majikan, sama majikan suruh ke klinik biasa gitu. Itu minum obat sembuh, tapi sembuh itu kumat lagi, kambuh lagi. Dan parahnya itu bulan 7-8 kemarin itu udah paling parah ya. Tapi kamu sabar sebenarnya ya. Tapi karena yang terakhir kamu bener-bener nggak mampu, akhirnya udah menangis ke saya, ngeluh ke saya, nggak mampu lagi, pokoknya pengen pulang, entah apa, pokoknya udah nggak mampu kerja. Alhamdulillah majikannya ngasih kesempatan mbak ini selama dia proses akupuntur itu ya, itu sampai nunggu dia sembuh total itu sekitar 1,5 bulan. Jadi hari ini kebetulan udah sembuh, alhamdulillah, udah normal kembali ya. Masih ada sih, tapi nanti kalau misalnya kamu kembali lagi ke tempat kerjanya lagi, nanti kita lihat gimana perkembangannya. Kalau memang benar-benar kambuh lagi atau nggak mampu, ya terpaksa dia mungkin ya meminta maaf ke majikan, nggak bisa lanjut kerja di kontrak itu. Nah, kalian buat teman-teman semuanya, ini disarankan sama saya, kalau misalnya kalian kerja entah pokoknya yang ada di luar negeri atau mungkin di Taiwan khususnya ya, karena saya menangani kebetulan yang di Taiwan. Itu saya menyarankan satu yang paling penting dalam setiap pekerjaan, tolong kalian sedia korset. Ini alat yang paling penting, alat yang paling benar-benar digunakan. Kalian mau jaga pasien, kalian mau jaga anak, atau mungkin yang mau job task atau bersih-bersih, atau mungkin kerjanya serabutan, atau pokoknya apa aja. Yang di Taiwan tolong korset harus sedia. Kalau majikan kamu nggak mau belikan, ya harus beli sendiri. Contohnya mbak ini juga beli sendiri. Kamu beli yang mahal ya? Berapa harganya? 1.400 lebih. 1.400, nggak apa-apa, keluar uang sendiri. Karena kita nggak usah cerewet lah. Ini kan saya kerja di majikan, terus kebutuhan saya harus dicukupi, nggak harus kayak gitu. Nunggu majikan ngasih itu nanti kamu sakitnya parah. Jadi kita harus antisipasi, mencegah dulu. Kalau kalian di sini belum terjadi, misalnya belum terjadi masalah tulang, urat ya, atau mungkin persendian, saraf ya, pokoknya itu tolong kalian sediakan dulu korsetnya ya. Jadi kalian jangan sampai menunggu sakit kayak gitu intinya ya. Itu pesan saya, jangan menunggu sakit kemudian kita harus
persiapan nanti itu puji ya, udah terlambat. Jadi Mbak ini setiap hari juga sebenarnya udah pakai korset, tapi ya namanya kecelakaan kerja, ya namanya cedera, namanya ujian, namanya ya dikasih kayak gini ya harus istirahat, nggak apa-apa ya. Mbaknya selama 1,5 bulan di mes itu nggak menerima gaji karena nggak kerja, tapi semua segala makan fasilitas itu kita yang nyukupi, jadi kita nggak motong sama sekali apapun biayanya. Nah Mbaknya ini berobat ya harus pakai askes sendiri, pakai biaya sendiri. Satu kali datang ke akupuntur itu 150 ya, 150. Itu bayangkan selama 1,5 bulan, udah habis berapa. Jadi sebelum sakit kita harus mencegah, harus berhati-hati. Kalau sekiranya kita mengangkat pasien yang nggak mampu di badan kita ya jangan maksa. Kalau memang kita kita ngomong baik-baik saja ya, kita nggak mampu kayak gitu, ngomong ke majikan. Ya pasti dikasih solusi, bukan kok harus pindah majikan, bukan, dikasih solusi. Mungkin ya itu tadi, kita harus nggak setiap hari itu mungkin minta bantuan sama majikan ngangkat, dan kita menyiapkan diri kita ya, terutama itu tadi korset jangan lupa ya, harus disediakan. Kalian semua harus punya korset. Korset itu dari harga murah sampai harga mahal ada beberapa itu ya, beberapa bagian. Jadi beda-beda. Mau yang murah mungkin sekitar 300-400, kalau mau yang agak mahal ya sedengan itu ya, lumayan itu juga bagus, pauhu, nitekku toa. Jadi itu menjaga tulang kamu itu sekitar 1.400-an lah pokoknya, 1.300 ke atas lah. Itu ada yang lebih bagus lagi, tapi kalau buat kanghu kalian perawat maksudnya pakai yang harga 1.000 lebih itu lebih bagus ya. Semakin mahal ya semakin bagus. Itu saja pesan saya dan pesannya Mbaknya. Kamu ada pesan buat Mbaknya enggak? Jadi kalau misalnya sebelum kamu sakit tuh harus gimana? Boleh pesan? Ya hati-hati aja Mbak, apa cara angkatnya, terus harus pakai korset juga, kayak apa sih, banyak minum air. Banyak minum air. Banyak minum Kita air teorinya mengangkat pasien juga harus ngerti. Iya, harus benar. Iya, kayak gitu. Jangan asal angkat. Jangan asal. Oke, jangan memaksakan diri juga. Kalau nggak kuat bilang. Oke. Jadi terima kasih ya pesannya hari ini. Ini bermanfaat banget buat teman-teman semuanya ya, yang terutama masih kerja, banyak yang jaga pasien ya. Di Taiwan banyak yang jaga pasien, jadi harus hati-hati sendiri. Jangan sekarang kamu masih baik-baik saja, kelihatannya masih sehat, tapi kalian mengabaikan. Jangan, kalian harus sedia. Justru kalian mau sakit mau enggak, mau ada masalah apa enggak, korset itu penting. Kalau kamu pakai setiap hari itu lebih bagus ya. Jadi pokoknya menjaga perut, menjaga pinggang, menjaga tulang, menjaga urat atau sarafnya kayak gitu. Udah, terima kasih ya waktunya untuk hari ini. Semoga kamu nanti saya antar ke rumah majikan, nanti kamu kembali lagi kerja. Semoga kedepannya pekerjaannya lancar, nggak ada masalah lagi, kamu sehat selamanya, sehat terus, bisa sampai finish kontrak, sukses ya. Tetap menjaga kesehatan, jaga mood. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih teman-teman. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan lupa jaga kesehatan. Cayo, bye bye.